udan gede itu. Kemarin gladi resik, ketoke iki sing rawuh ora Ratu Kidul, ketoke kok lawu nget-wetan sing rawuh gitu. Lah malah tumbang 2 tau itu keraton. Pas itu ya udah deres. Tapi hal seperti itu udah kayak biasa. Ya sekarang karena sering mengikuti sugengan dengan ritual seperti itu ya terus kita itu peka gitu Mas, diajak peka untuk kan percuma dia sudah latihan sekian durasi yang tidak pendek itu dia langsung tahu-tahu hanya karena sebuah ucapan aku ora percaya pokoknya aku mau nek disuntik aku ngene wae ya pada saat itu dia men saya merasakan ada kekuatan dari yang ya saya tidak tahu kok semua merasakan kuat padahal kalau kita biasa menari bukan bedoyo Semang ini yang sudah bedoyo yang 45 menit 1 jam lebih sedikit itu capek gitu ini enggak. Memang mencarinya ke sana kemari ya, karena ini bedoyo yang sudah sangat tua usianya. Nah ini sebenarnya dari pemikiran Panembahan Senopati ingin sekali bahwa di keraton itu ada bentuk-bentuk tarian yang indah seperti apa. Akhirnya yang mulai aktif itu zaman Sultan Agung secara teknis. Nah karena pengalaman hidupnya itu kemudian sangat ditangani oleh Sultan Agung bahwa pertemuan antara Sultan Agung dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu selalu menumbuhkan banyak ide begitu. Hal semacam itu sangat sering terjadi bahwa komunikasi semacam itu konon katanya sering mungkin di Laut Selatan atau mungkin di Parangkusumo kalau ke selatan gitu atau di Keraton Mataram. Nah, pertemuan semacam itu akhirnya menumbuhkan event-event yang berbentuk sebuah tarian. Nah, tarian itu dicari dan akhirnya lama-lama terbentuk menjadi sebuah tari yang disebut bedoyo. Nah konon bedoyo itu sendiri kan sebetulnya ada pengaruh dari Hindu. Konon katanya sejak zaman Majapahit itu pengaruh di candi-candi itu kan banyak sekali tarian setiap ada hari besar yang harus dirayain. Ya sejak HB1 sampai HB7 itu berjalan terus karena memang masih jalan terus dalam suasana yang
sakral. Tetapi pada masa HB8 itu terjadi pengaruh kepada zaman yang banyak kita sebut modernisasi. Nah, pengaruh kan kita juga mendapatkan penjajahan dari Belanda, dari Inggris, dari Jepang dan sebagainya. Itu akhirnya kan berpengaruh juga pada pola hidupnya. Nah, kita lihat misalnya dari kostumnya, kemudian dari waktunya, dari bagaimana musiknya, ya musiknya tidak hanya gamelan, nah akhirnya kan juga memakai musik barat juga gitu. Kostumnya juga yang biasanya pakai paesan Jawa sekali, nah terus akhirnya kan pakai jamang, terus pakai bulu-bulu yang tinggi itu. Nah, itu karena memang modernisasi di zaman itu sangat berpengaruh. Tapi bukan ditinggalkan yang sebenarnya, tetapi catatan itu tetap ada dan utuh, ya. Artinya catatan tari, catatan gending itu disimpan di perpustakaannya. Gitu. Nah, tentu saja bentuknya itu kan dengan huruf Jawa dan sebagainya. Jadi tidak semua orang bisa baca. Awal kali diajak untuk mementaskan itu atau melatihkan tarian itu, apa yang Buni rasakan? Ya, kalau yang saya rasakan pertama kali saya merasakan, waduh, berat. Beratnya karena ada beberapa syarat memang yang harus ditaati. Salah satunya itu yang jelas kalau pas mens tidak boleh naik, jadi harus memang bersih. Kemudian karena ini yang memperagakan kelompok A itu ibu-ibu yang nanti akan jadi pemucal atau pengajar, jadi kalau besok itu latihan malamnya kita tidak bisa, nggak boleh itu berhubungan dengan suami, seperti itu syarat-syaratnya. Dan durasi 4 jam itu langsung, wah, apa kuat? Pertanyaan pertama, apa kuat? Tapi dengan proses yang panjang, pelan-pelan, ternyata bisa kita lalui. Secara turun-temurun ada paugeran-paugeran itu. Nah, itu apa ya yang tidak boleh kemudian diutarakan. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita harus semua peraga itu harus ikut Pisuwanan Ageng. Itu sehari full. Nah, itu juga nepake awake sehari full dengan kostum tidak begini, Mas, harus nyampingan, gelungan dan semekan. Nah, itu kan bagi ibu-ibu kan mestinya otomatis kekuatan badan ya, karena banyak angin ini dan sebagainya. Nah, itu menjadi beban juga sebetulnya. Apa kuat kembali lagi di situ, tapi ya kita lalui saja, kita ini satu persatu ternyata selesai juga dan tidak hujan. Pisuwanan Ageng itu satu, kita ke leluhur terutama leluhur Cikal Bakal Mataram. Nomor 1 itu di Pasarean Kota Gede, di tempatnya Panembahan Senopati. Kemudian setelah itu selesai kita ke Imogiri, itu ke pertama Sultan Agung, kemudian baru HB1, HB2, HB1 itu di HB1 3 itu ada di Kasuargan, kemudian Besiaran itu HB4, 5, 6 itu Besiaran, kemudian yang Sabto Renggo itu 7, 8, 9 itu kita nyekar ke situ.
Nah itu sangat sangat membantu bahwa kegiatan selanjutnya itu kita bisa melihat bagaimana itu berjalan, karena catatan-catatan itu kan ada, sehingga sampai HB8 yang ada catatan yang penuh itu sangat bisa kita coba buka, meskipun tadinya itu tulisannya Jawa, terus akhirnya tulisan yang biasa bisa dibaca banyak orang, terus akhirnya bisa diwujudkan di dalam tari, diterjemahkan. Itu ya kita konsultasi kepada banyak narasumber, itu akan sangat membantu. Tetapi awalnya yaitu kita kan juga ke Parangkusumo, ya kita berdoa dan sana saya tidak sendiri, tapi saya kebetulan dengan suami saya, karena suami saya juga bisa membantu di iringannya. Kemudian juga kakak saya itu sangat memberikan dorongan. Kakak saya Mas Ben Soeharto itu memberikan dorongan bahwa ini diberikan restu yang baik, karena kakak saya juga kadang indigo. Apa yang kakak jenengan lihat? Ya, tidak seperti anak saya, tetapi dia merasakan banyak hal, di mana bedoyonya itu adalah bedoyo yang bagus sekali, karena itu bukan bertema perang dan sebagainya, kan enggak, tetapi justru pertemuan yang sangat bagus antara Sultan Agung dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul gitu. Selalu bertanda kasih antara keduanya. Tapi ya kita didahului dengan doa oleh apa yang juru kuncinya masing-masing pasarean itu. Terakhir kita nanti akan di lereng Merapi, tapi yang ketiga itu ada di situsnya Parangkusumo, yang ketemunya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul, diakhiri dengan melarung kepala kerbau. Saya baru pertama kali itu merasakan Pisuanan Ageng, jadi saya merasakan, oh kok yang ini kita Pisuanan Ageng, saya gitu, wah yuk berat gitu, berat, karena memang setelah itu kita harus mikir, wah kaya ngopo ya jogete, semacam itu. Apalagi dengan durasi 4 jam, nah itu sudah hanya doanya ya muka-muka kuat. Jadi saya kemudian di situ langsung kayak diajak flashback ke zaman dulu. Oh, Panembahan Senopati duduk di sini, Ratu Kidul duduk di sini, kemudian terjadi dialog yang sampai sekarang dialognya itu apa juga tidak tahu. Hanya itu kemudian kita nyekar, gergelnya itu di situ. Oh, di sini. Langsung kembali ke sana. Kalau saya loh, tapi yang lain kurang tahu teman-teman. Tapi kebanyakan langsung flashbacknya ke sana semua. Ya, kalau saya sendiri tidak bisa melihat, saya tidak punya indigo gitu. Tetapi pada waktu dicoba dengan menarikan, anak saya itu pasti melihat sesuatu. Bahkan kadang-kadang diajak menari bersama-sama, dipegang dan sebagainya. Itu yang kebetulan dialami. Dan selalu memberikan pengarahan yang sangat-sangat positif gitu. Yang melihat katanya saya, karena saya tidak bisa melihat, ada yang rawuh hanya itu. Terutama yang rawuh itu pada waktu itu HB8 rawuh. Lenggah karena pentasnya kan di Sri Manganti itu pada waktu itu lenggah. Ada yang perso. Tapi saya nggak bisa melihat itu, hanya merasakan kok energinya kok ono wae ya, saya cuma gitu. Energinya itu ada saja. Kalau ada yang pernah melihat rawuh sih, rawuh Kidul gitu itu.
Mau piye gitu, rawuh kok gitu. Ini aja ada yang tahu kalau rawuh. Kalau pas awal kemarin bulan Februari itu kan juga pisowanan. Kemudian pada waktu mau latihan, setiap latihan itu mesti ada sugengan ageng. Jadi sajen komplit itu setiap latihan, Mas. Itu pas doa dari konco kaji itu kroso, Mas, dengan apa dupo-dupone itu menyannya itu kerasa. Malah menambah ini. Iya, menambah. Iya. Itu yang mesti yang kanjeng pangeran yang mesti ngerasa kayak itu. Rawuh kok, Mbak. Sebelum melakukannya ini tentunya ada satu hal-hal ya, selain yang sudah disebutkan di awal tadi, hanya orang-orang tertentu ataupun hanya orang-orang yang terpilih yang bisa membawakan tarian-tarian tertentu. Seperti halnya yang berkaitan dengan para leluhur ataupun yang berkaitan dengan entitas-entitas gaib ataupun entitas-entitas metafisika yang nanti akan mensupport energi tersebut. Jadi menurut saya satu penari ya ataupun tarian-tarian yang sakral yang sudah dikeramatkan, bahkan yang sudah menjadi sebuah pusaka di sini yang sesuatu yang dituakan seperti itu harus melebur menjadi satu, atau ada seperti perkawinan di sini, sehingga orang yang melihat tidak hanya menikmatinya ini dari sisi seni, tetapi juga pelestari budaya ataupun juga yang dapat bergerak ya, itu akan memukau, tidak hanya hadirin yang terlihat saja, tetapi hadirin yang tidak terlihat. Sebelum pakai gamelan itu biasa kan hitungan ya, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kembali 1, 2, biasa, tidak ada pengaruh. Tapi begitu pakai gending itu rasanya grek gitu, itu sudah apa ya, kok konsentrasinya langsung ke situ dan mengalir saja, menarinya itu mengalir, nggak bariki biasanya itu bar ngurdo ping telu ngunjuk iki barik, itu ndak, mengalir saja. Kalau zaman dulu kan hanya endel dan batak ya yang berperan. Nah itu lainnya pada jengkeng, 2 ini berdiri sendiri. Itu kerasa banget. Langsung kembali ke Parangkusumo. Apa mbiyen yo ngene iki apa ya gitu itu. Dan apa mbiyen ki ketemu yo ngene iki. Jadi pada saat ragam ngelayang itu ini jengkeng, yang ini loh. Nah yang sana itu nglibake rono, ini nglibake rono. Oh, iki simbolisasine ketemu nih Senopati karo apa ya sama Ratu Kidul tuh. Itu terasa banget, simbolis banget, tapi itu oh ini kita sudah tahu sendiri, oh terjadinya seperti ini. Karena pengaruh iringannya sangat membantu sekali, dan itu hanya gending ketawang tapi kemanaan. Ya, tentunya seorang penari sebelum melakukan pentas ataupun peragaan untuk menari itu harus melakukan serangkaian upacara ataupun serangkaian hal-hal yang berkaitan dengan spiritualisme. Yang pertama seperti halnya ada lelaku untuk berpuasa, kemudian untuk mandi ya, mandi bersih di sini, membersihkan pikiran secara batin, kemudian juga secara lahir, dan ada persiapan terutama untuk tarian-tarian khusus yang dianggap sakral. Bahkan tarian-tarian kuno juga harus memilih orang-orang tertentu, seperti halnya yang harus melakukan harus yang masih gadis gitu, yang dipilih, dan harus ada dipingit beberapa hari sebelumnya. Jadi seperti orang yang harus melakukan persiapan layaknya mau pernikahan, karena sesakral itu. Jadi ada penggabungan 2 energi yang berbeda, baik secara lahir ataupun secara batin, sehingga di sini tidak hanya menuntut keluasan ya dalam bergerak ataupun dalam membawakannya, tetapi support ataupun dukungan seseorang yang akan melakukan pentas ini. Ada juga peran dari hal-hal yang berkaitan dengan magis spiritual atau hal-hal yang berkaitan dengan metafisika, karena terkadang dalam membawakan sendiri itu walaupun dibawakan berjam-jam
tidak terasa capek dan gerakannya tetap masih luas, bahkan masih dilihat itu fresh, segar gitu. Dan aura ini yang paling penting, aura itu akan terpancar sehingga orang itu akan mengikuti dari akhir hingga awal, seperti halnya ada satu sihir yang membuat mata ini tidak berkedip ataupun mengikuti setiap lekuk gerakannya itu. Sehingga menjadi seorang penari tentunya harus siap secara lahir dan batin, dan juga harus melakukan lelaku-lelaku yang berkaitan dengan spiritualis sebelum melakukannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Nah, pada tahun 2020 bulan Desember itu keraton kan ada uyon-uyon Hadiluhung itu akan mementaskan Bedoyo Lambang Sari. Bedoyo Lambang Sari ini inti ceritanya sama dengan Bedoyo Semang, antara pertemuan dan lavdanya Senopati sama Ratu Kidul. Itu inti ceritanya sama. Dan Lambang Sari itu memang setara juga Bedoyo yang kuno juga. Nah, pengalaman yang magis itu pada saat selesai uyon-uyon Hadiluhung, jadi artinya selesai semuanya, baik karawitannya, biasanya kan karawitan, tari karawitan. Nah, ini baru selesai semua. Tahu-tahu lampu itu mapet dan hanya seputaran di pendopo itu, di Semanganti. Kasatrian ndak, Tamanan ndak, hanya di seputaran Sri Manganti pet. Saya tahu itu gelap. Wong jerit, saya juga jerit. Loh, mati pet. Hanya ada yang bisa melihat. Ada sekelebatan hijau, warna hijau itu larinya ke selatan. Dah, cuma itu. Serat gitu itu. Seperti seret hijau itu ke selatan. Saya lihatnya hanya sesaat, pet, 1 menit setelah itu biar lagi. Ya, ini ada. Jadi ada satu cerita ya, ataupun satu babat hikayat itu disebutkan ada satu seni tarian yang sudah sangat disakralkan. Itu untuk penarinya itu biasanya ganjil, seperti 9 penari yang tidak sembarangan membawakan, dipilih ya dari gadis-gadis yang bahkan masih perawan di sini. Dalam pagelaran ataupun pembawaan seni tari tersebut itu di akhir-akhir selesai ya, di akhir-akhir pertunjukan ini selesai, terkadang akan ada satu penari yang menggenapi. Lah, dalam seni tari yang tinggi yang sudah menjadi satu pusaka ataupun sudah menjadi hal yang sangat disakralkan, yang menjadi penggenap itu nyuwun sewu ya, kadang Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu rawuh di sini. Terus mungkin KPH sendiri juga pirsa itu. Hanya ana sik rawuh yuk kondur gitu itu. Nah, pertnya itu kondur. Yang kedua itu pas wayang wong. Itu di tahun 2021, saya lupa lakon apa, saya lupa. Itu pada saat itu Buron Wono itu keluar semua. Buron Wono itu hewan-hewan, kemudian ada yang belakangnya Raja Seberang itu ada Banaspati, Wewe, Jerangkong, ya pokoknya hal-hal yang ada yang tidak baik itu semua keluar. Nah, ada salah satu penari ya masih dalam adegan di situ. Itu pertama kali enggak apa-apa, kedua kali dia biasanya penarinya itu biasa, oh, kok apik banget ya joget, hanya gitu. Ucapannya kok lantang banget. Terus nari dia tidak sadar itu sudah dia nari itu penuh energi. Saya nari kok penuh energi, tapi setelah itu selesai dia itu setiap lihat yang tadi dipakai semaput, 2 kali semaput. Tahu ngopo kok semaput? Ya nudingi, dia nunjuk itu ngomong seperti hidup lagi gitu itu. Nah itu, dan dia tidak berani pulang, terus dibarengi untuk keluar keraton. Lemes katanya itu. Setelah menari itu dia lemes.
Jadi pada saat menari nggak terasa. Artinya saya juga tidak tahu, mungkin dia sudah masuk. Ada yang lihat dia sudah dimasuki. Karena pocapan suaranya juga beda. Kemudian menarinya energinya kuat, tapi setelah selesai dia lemes dan melihat barang-barang tadi itu dia langsung semaput 2 kali. Boleh percaya boleh tidak, ya artinya itu. Angkatan saya pun juga merasakan ada hal-hal gaib di keraton. Itu pentas di Padang tahun 86 apa ya. Kan barang keraton itu kan tidak boleh dilangkai, tidak boleh di ini itu. Nah dia itu ngelangkai topeng. Dia itu nggak bisa ngelihat indera keenam, nggak bisa, dia itu ngelangkai topeng. Setelah itu dia seperti bisa dimasuki itu. Katanya namanya ragil yang masukin itu. Dia langsung kayak kemasukan. Gusti Yudo sama Romo Puger dituding-tuding gini kan nggak mungkin. Saya orang biasa nuding-nuding Gusti Yudo sama Romo Puger. Nah setelah itu dia punya kebiasaan bisa melihat indera keenam itu bisa. Misalkan tempat kosong, ini dia bisa. Nah dia kemasukannya mesti setiap maghrib. Kalau jam 6 maghrib itu dia ketakutan, harus banyak temen gitu. Karena kalau enggak masuknya tuh katanya dari bawah. Kalau sudah aduh gitu pegang kaki dia sudah kemasukan, naik langsung, sering itu. Dan ketika beliau rawuh itu menari dengan anggunnya, menari dengan cantiknya, karena persembahan beliau ditunjukkan untuk sang raja, seperti halnya dilakukan untuk penobatan raja atau jumenengan gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu dan juga hanya beliau yang terpilih yang bisa menyaksikan siapa penari ke-10 ini. Sehingga kalau kita lihat di beberapa kesenian lainnya seperti tadi yang sangat disakralkan, terkadang di beberapa pentas itu orang melihat satu penari yang menggenapi, sehingga ada beberapa filosofi di situ seperti penarinya hanya 3 orang, 5 orang, 7 bahkan 9, dan yang menjadi penggenap itu sosok ataupun entitas tertentu yang sangat ditinggikan ataupun disakralkan atau yang menjadi undangan untuk rawuh di situ. Jadi ada kalau saya menyikapinya ataupun berdasarkan beberapa informasi dan literatur, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, teman saya yang ini pernah lihat bedanya itu 9, rak 10 gitu itu. Ya saya kan nggak tahu mas, tetap saya ngerti ini kan songo, yang melihat itu ada 10. Yuk 10 sing neng dia akan berputar. Di kepatian itu ada soko 4 gini kan, harusnya cross, trisiknya cross. Dia itu bisa belok kok Saya kan di belakangnya. Memang kok menggok ngene ngopo sus, aku kaget ya. Sik neng kono ana sing linggo slonjor gitu. Jadi di pendopo ada yang duduk tapi slonjor. Jadi dia supaya tidak menginjak kakinya, dia belok. Lah kita kan yang nggak lihat kan tetap cross lurus. Taunya lho kok menggok dhewe ngopo? Itu seperti itu. Saya pernah tanya, kamu kalau bisa melihat itu wujudnya gimana? Dia ketakutan karena wujud misalkan buta ya uruwe buta. Jadi takut. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal dia lihatnya saat terakhir, misalkan dia meninggalnya ketabrakan atau apa, sininya patah atau sininya raini remuk. Pas pentas. Di keraton. Oh kalau di keraton dia orang baik-baik. Ya mondolan. Apakah penari juga atau? Bukan, waktu di Jakarta. Kan ini masa tadi sedang latihan bedoyo ada 9 orang. Terus berarti selalu dikenapi oleh 1 orang. Putri, Mas. Nah, itu penari atau apa? Saya juga kurang tahu, tapi dia hadir di situ. Putri. Pakaiannya nganggo kemben gitu. Bisa dianggap penari juga mungkin. Mungkin dulunya penari. Loh, terus nek 10 nggone neng di kan ada bedaya kan ada tempat-tempatnya sendiri, rakit telu-telu ya telu-telu.
Ya kok dek nyeseli ning nggon sing kosong. Itu. Ya saya kan juga nggak dong, saya nggak bisa ngelihat. Ketika laku ritual itu tidak terjadi ataupun tidak bisa lolos, tentunya mereka ada satu konsekuensi yang harus ditanggung. Dan berikutnya, kalau tempat mereka kemudian dikotori, dirusak ataupun tidak ada respect di situ, mereka pun juga akan seperti menegur di sini, menegur dengan sifat yang hanya teguran suara, kemudian teguran sosok ya, wujud ya. Yang ketiga adalah teguran bisa secara mediumisasi ataupun kesurupan, sehingga semisal ada seseorang yang tidak sengaja mengotori tempatnya, maka sosok ini nanti akan mengikuti, dan bisa jadi si orang ini tanpa sadar. Di sini bukan trans karena bukan disengaja, sosok ini nanti bisa masuk dan orang itu lantas menari dengan gerakan-gerakan yang tidak tahu ataupun gerakan-gerakan yang tidak terarah. Jadi seperti halnya tatapan matanya kemudian seperti dingin ataupun tatapannya kemudian seperti tajam. Jadi tidak jauh beda seperti orang sedang kesurupan ataupun mediumisasi. Karena sosok ini ternyata memasuki ataupun merasuki orang tersebut ingin mengatakan sesuatu ataupun protes walaupun dengan gerakan-gerakan menari. Itu juga bisa.